Shalom. Saudara, ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara dan saya, bagaimana seharusnya kita itu bersikap? Saudara, banyak mungkin dari kita yang bertanya, melihat kondisi di negeri kita Indonesia sekarang ini, mengapa masih banyak koruptor hidup enak? Mereka bahkan melakukan ibadah, menunjukkan sikap keagamaan tanpa merasa bersalah. Mengapa para pengusaha yang melakukan kecurangan bisnis sepertinya menikmati segalanya dan bisa tetap rajin beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, bahkan terlihat begitu saleh di hadapan orang-orang? Saudara, mari kita persempit contohnya. Di sekitar kita sendiri, kita melihat ada tetangga-tetangga kita yang hidupnya jauh dari yang namanya hidup saleh, tapi hidup mereka penuh dengan kelimpahan. Di kantor kita mungkin menemukan bahwa ada orang yang suka menjilat, tidak memiliki kemampuan tetapi mendapat promosi dan jabatan yang lebih tinggi dari saudara dan saya. Sementara kita sebagai orang yang memegang prinsip kebenaran tidak memiliki karir secepat mereka, bahkan cenderung ditekan oleh mereka. Sepadan dengan judul di atas, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa hal yang baik terjadi pada orang yang jahat? Pernah mengalami listrik di rumah padam? Kalau itu terjadi berkali-kali, menjengkelkan bukan? Bagi kita, PLN tidak profesional. Namun kadang kalah pemadaman itu sengaja dilakukan oleh PLN untuk menghindarkan kecelakaan yang lebih besar. Misalnya ketika terjadi kebakaran di perumahan penduduk yang padat. Contoh di atas menggambarkan, saudara, betapa terbatasnya pemahaman kita tentang sesuatu. Kondisi seperti ini bukan hanya merupakan pergumulan kita zaman sekarang ini, tapi kondisi ini merupakan pergumulan banyak orang-orang kudus dan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan orang-orang skeptis dari abad ke abad. Salah satu dari orang kudus itu adalah Asaf, dan pergumulannya dapat kita lihat dengan jelas melalui Mazmur 73. Asaf adalah satu pemimpin biduan yang dipilih oleh Daud, dan Mazmur ini adalah sebuah gambaran dari dinamika kerohanian Asaf. Dan kita akan belajar dari kehidupan rohani Asaf ini. Kita lihat dalam ayat 1, pengakuan iman Asaf. Dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini adalah satu bentuk keyakinan dari Asaf, bahwa Allah itu ada dan dia baik kepada umatnya yang bersih hatinya. Di sini Asaf mendeklarasikan sebuah kebenaran yang imannya temukan, dan juga sekaligus sebuah kebenaran yang menimbulkan permasalahan di dalam hatinya. Asaf percaya bahwa Allah itu ada dan dia baik dan dia berkuasa. Tapi di sisi lain kenyataan ini merupakan masalah dari pemazmur. Jika Allah itu ada dan dia baik bagi orang yang benar, dia maha kuasa dan memegang semua kendali atas semua ciptaan. Mengapa dalam dunia yang Tuhan ciptakan orang jahat kelihatan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari orang yang benar? Bukankah hal ini kontras dengan kesaksian Asaf dalam ayat 1 tadi? Sesungguhnya Allah itu baik. Bagaimana mungkin Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya membiarkan orang jahat sukses dan orang benar itu menderita? Ini adalah sebuah masalah spiritual yang serius, saudara. Dalam menjawab pertanyaan ini, maka orang-orang ateis akan berkata tidak ada Tuhan. Golongan sinis akan berkata bahwa Tuhan memang ada, tetapi mereka menolak bahwa Tuhan itu baik. Menurut mereka, kehidupan ini hanya lelucon kejam dari Allah. Orang-orang liberal meyakini bahwa Allah memang baik, tapi dia tidak maha kuasa sehingga tidak berkuasa atas penderitaan manusia. Saudara, tetapi iman orang Kristen adalah iman yang alkitabiah.
di mana iman ini tidak akan mengizinkan kita untuk menolak salah satu dari semua atribut Allah. Kita tidak hanya meyakini bahwa Allah itu ada, tapi juga Dia adalah Allah yang hebat, yang akan memberikan sesuatu yang layak bagi orang benar dan menghukum yang jahat. Jadi jika Allah memang seperti itu, bagaimana kita menjelaskan masalah penderitaan dari orang-orang benar dan keberhasilan dari orang jahat? Inilah yang menjadi pergumulan Asaf, saudara. Permasalahan apa yang muncul dalam hati Asaf? Kita bisa melihat sang penulis pemazmur ini dalam ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan dulu ayat ini. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi kita melihat dalam ayat 2 dan 3 dari Mazmur 73 ini, begitu jujur Asaf mengemukakan perasaannya. Kecemasannya adalah hasil dari dua masalah teologis dan personal. Yang pertama lebih mengarah kepada sebuah fakta kenyataan yang jelas bahwa berpindahnya Allah dari janjinya untuk memberkati orang benar dan menghukum orang jahat. Yang kedua, pergumulan pribadi Asaf sehubungan dengan gaya hidup orang jahat. Nah, saudara, dalam Mazmur 73 pertama kita lihat ayat 2 sampai 3b, kita bisa melihat bagaimana kekacauan rohani di dalam pribadi Asaf, personal Asaf. Dalam ayat 2b dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Asaf sangat bergumul sampai-sampai dia hampir kehilangan kepercayaannya dan menyimpang dari jalan yang benar dan kesalehannya. Ingat, Asaf adalah seorang pemimpin biduan yang dipilih oleh Raja Daud untuk melayani di bait Allah. Mengapa bisa demikian? Saudara, penyebab dari instabilitas ini adalah kejahatan yang diungkapkan dalam ayat 3 tadi. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jika orang sekaliber Asaf dalam hal kerohanian sangat terguncang oleh karena masalah envy atau iri hati, bagaimana dengan kita, sahabat? Jadi ada kecemburuan. Ya, ada rasa kecemburuan. Kenapa sih orang yang jahat, orang yang gak benar, kenapa diberkati? Nah, apa yang ingin saya katakan adalah jangan pernah anggap remeh jika kita mengalami iri hati dalam diri kita. Orang benar seharusnya berduka melihat dosa. Tapi Asaf tidaklah demikian, saudara. Ia malahan dipengaruhi oleh ketamakan. Bukan duka cita. Asaf tidak bergumul karena banyaknya dosa orang jahat. Tapi dia bergumul dengan tertekan karena melihat keberhasilan, kesuksesan orang-orang jahat, sehingga muncullah kecemburuan. Ketika kita tidak lagi mencintai orang yang kita layani, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan pelayanan yang efektif kepada dirinya. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita seperti Asaf dalam melihat orang jahat yang selalu mendapat apa yang mereka inginkan? Terlalu fokus pada diri sendiri membuat Asaf tidak melihat dengan jelas. Mengapa demikian? Tidak semua orang jahat itu sukses. Tapi iri hati telah menutup matanya Asaf sehingga dia mengeneralisasikan bahwa semua orang sukses itu jahat. Itulah sebabnya Daud mengatakan di Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dengan memahami hal ini maka kita akan terhindar dari rasa iri hati melihat keberhasilan, kesuksesan orang jahat. Yang kedua, masalah kedua Asaf adalah melihat kemujuran orang-orang fasik dalam ayat 3b. Ya, kata kemujuran dalam bahasa aslinya memiliki makna shalom. Ini adalah suatu bentuk kata yang mengandung arti rohani. Shalom memiliki implikasi, yaitu keseluruhan dan harmoni. Bukan hanya karena tidak ada kesusahan, tetapi digunakan untuk menggambarkan hubungan yang harmonis.
Bahkan dalam perjanjian lama kata shalom juga sering dipakai untuk menunjukkan kata damai. Kita bisa bandingkan 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Saudara, bagi orang Israel, shalom meringkaskan dalam satu kata kebaikan atau berkat yang dijanjikan dalam perjanjian Allah bagi orang Israel. Jadi dapat kita pahami bagaimana bergumulnya dan bingungnya Asaf melihat kemakmuran orang jahat. Dari sudut pandangnya, berkat yang Allah janjikan sedang mengalir keluar dari hidup orang jahat. Sebagaimana yang ia lihat, orang jahat diberkati dan orang benar dihukum. Itu yang dia amati dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Sepertinya Allah salah memberikan berkatnya. Jadi tidak heran jika Asaf bergumul dan bertanya-tanya, ya, tentang kemakmuran orang jahat yang saya ungkapkan dalam ayat 4 sampai ayat 12 dalam Mazmur 73. Tidak perlu saya bacakan. Dalam Mazmur 73 ayat 4 sampai 12 menggambarkan 3 karakteristik dari orang jahat yang telah menyebabkan kekhawatiran yang hebat dalam diri Asaf sang pemazmur. Pertama, keadaan mereka yang baik. Saya baca ayat 4 dan 5. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Perhatikan dari ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kujat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah dan ditimpa kemalangan seperti orang lain. Jadi ayat 4 dan 5 ini menggambarkan keberhasilan shalom dari orang jahat yang telah disebut dalam ayat 3. Definisi dari pemazmur akan shalom keseluruhannya adalah hal-hal materialistis. Digambarkan bahwa orang jahat di sini memiliki tubuh yang indah dan yang sehat. Itu diungkapkan ayat 4. Kemakmuran yang mereka miliki memampukan mereka untuk menjaga tubuh mereka. Secara umum, kesehatan orang jahat ada di atas permasalahan hidup yang membuat mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Itu diungkapkan ayat 5. Jadi, orang jahat mengalami pengalaman shalom yang Asaf yakini seharusnya menjadi pengalaman orang yang benar. Saudara, perjanjian lama berkali-kali menjanjikan keberhasilan, kemakmuran bagi orang yang saleh. Bisa kita bandingkan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jadi berkat itu sangat ditentukan dari sikap hidup kita. Nah, jadi berdasarkan janji yang ada dalam kitab Ulangan ini, pemazmur berharap bahwa dia adalah salah satu orang yang digambarkan dalam ayat 4 dan 5 dari Mazmur 73, bukan orang jahat. Nah, di sini iri hati dari Asaf itu timbul nyata yang diungkap ayat 3. Ada rasa envious, kecemburuan, iri hati. Asaf protes dalam 2 hal. Pertama, dalam meresponi penderitaannya dia berkata, "Mengapa aku Tuhan?" Kedua, dalam meresponi kemakmuran orang jahat dia bertanya, "Mengapa mereka?" Yang kedua, sahabat, kita melihat kejahatan mereka diungkapkan dalam ayat 6 sampai 9. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membuah di bumi. Dalam Mazmur 73 ayat 6 sampai 9 ini kita melihat bagaimana kejahatan orang jahat yang digambarkan Asaf. Dalam ayat 4 dan 5 tadi dia stres melihat kesehatan mereka. Begitu sehat, tambun, mereka diberkati, tidak ada sakit. Sekarang dia lebih tertekan lagi melihat bahwa orang-orang kaya ini juga jahat. Digambarkan bahwa mereka tidak menggunakan kekayaannya dalam cara yang benar, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan, bahkan untuk menjadi lebih kaya lagi. Mereka sombong dan bertindak
dengan cara kekerasan, itu diungkapkan ayat 6. Mereka sibuk dengan rencana-rencana yang jahat, diungkapkan ayat 7. Bahkan mereka mengejek dan menindas serta menghujat nama Allah, itu diungkapkan ayat 8 dan 9. Sangat ironis kan? Inilah pergumulan Asaf. Mengapa orang yang jahat seperti itu beroleh shalom dari Tuhan? Sebuah pergumulan yang bisa jadi menjadi pergumulan saudara dan saya pada saat sekarang ini. Mereka tidak menggunakan kekayaan mereka untuk perbuatan baik, tetapi melakukan pemerasan kepada orang yang lain. Lalu yang ketiga yang digumuli oleh Asaf, lihat dari aspek kesehatan, aspek kekayaan. Yang ketiga, popularitas mereka. Itu diungkapkan dalam Mazmur 73 ayat 10 sampai 11. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Orang kaya ini bukan hanya jahat, tapi juga populer, terkenal, dan terkemuka. Dikatakan dalam ayat 10 tadi bahwa banyak orang mengikut kepada mereka dan bahkan percaya kepada mereka, termasuk umat Tuhan. Coba kita perhatikan Mazmur 73 ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dalam ayat 12 Asaf meringkaskan keluhannya akan orang jahat. Mereka sangat riang dan terus beroleh kemakmuran bahkan di tengah kejahatan mereka. Jika kita bandingkan dengan ayat 14, kita akan melihat sesuatu yang kontras, yang sangat jelas. Dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Orang kaya semakin kaya, tapi orang benar setiap pagi tersiksa. Ada sebuah pengakuan yang akhirnya membuat Asaf berkata, dalam ayat 13 mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana sebuah kesimpulan yang mengarahkan Asaf. Jika Allah tidak memberkati orang-orang benar dan menghukum orang yang jahat, seperti yang ia janjikan dalam perjanjian lama Ulangan pasal 27 sampai pasal 28. Jadi apa baiknya menjadi orang benar? Mungkin saudara pun bertanya, untuk apa kita benar di hadapan Tuhan? Toh kenyataannya orang-orang yang gak benar, kenapa diberikan tubuh yang sehat? Kenapa diberikan kekayaan? Karena mereka banyak pengikutnya menjadi orang terkenal. Saudara, harga untuk tetap murni sangat tinggi dan upah yang Asaf lihat ada pada orang jahat. Kebenaran sepertinya tidak dihargai, tetapi justru dihukum. Apakah Asaf melakukannya? Oh, tidak sahabat. Kenapa demikian? Dalam Mazmur 73 ayat 15 saya bacakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Luar biasa. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah bahwa Asaf pemazmur menyadari jika dia jatuh seperti yang dia utarakan dalam Mazmur 73 ayat 13 dan 14, maka hal itu akan berdampak kepada banyak orang yang diungkapkan anak-anak. Ingat, Asaf adalah salah satu pemimpin biduan, seorang pemimpin rohani, tidak hanya bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, tapi juga akan menguatkan orang lain untuk melangkah di jalan iman mereka. Bagaimanakah Asaf mengatasi pergumulannya itu? Dalam ayat 16 sampai 17 kita menemukan sebuah perubahan yang dramatis, di mana kita melihat ada perubahan dari ujian iman Asaf kepada kemenangan. Perdebatan dan keraguan yang ada dalam Mazmur 73 dalam dirinya yang diungkapkan dalam ayat 2 sampai 15 adalah sebuah usaha dari dirinya untuk mengatasi pergumulannya dengan alasan-alasan semata, di mana alasan-alasan yang ditemukan adalah alasan-alasan manusia yang hanya akan membawa Asaf pada sebuah kesimpulan bahwa kesalehan personal tidak menguntungkan dan menyakitkan. Tetapi seketika dalam Mazmur 73 ayat 16 sampai 17 ada perubahan yang perspektif, ya, cara pandang dan perilaku Asaf. Sebagai pengganti dari protes muncullah pujian. Dikatakan dalam ayat 16-17, dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya,
hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sungguh menarik. Ya, Asaf mengatakan bahwa segala kemampuan dia untuk mencari, untuk mengungkapkan kebenaran yang hakiki tentang pergumulannya begitu sulit. Namun dia sadar dalam kesulitan itulah dia mencari Tuhan. Dikatakan dalam ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dapat diartikan dengan satu kata, yaitu worship, yaitu penyembahan, datang kepada Allah. Dan inilah yang merupakan kunci dari perubahan Asaf. Saudara, perubahan Asaf ini tidaklah secara penampakan, tetapi ke arah perspektif, cara pandang, ya, cara melihat. Dan panggilannya sekarang ia sudah menjadi man of worship, jadi manusia penyembah. Ketika nama Allah sangat susah disebutkan dalam Mazmur 73 ayat 14, ayat pertama kecuali ayat 1, sekarang Asaf berkomunikasi dengan Tuhan dalam penyembahan. Jika dalam ayat 14, ayat pertama orang jahat yang menjadi objek Asaf, di dalam ayat 15 sampai 28 Tuhan menjadi sesuatu yang sentral. Apa efek ketika Asaf memasuki tempat kudus Tuhan? Apa menjadi dampak ketika Asaf mencari Tuhan? Pertama, Asaf memperoleh perspektif baru akan dirinya sendiri. Awalnya dia menganggap dirinya adalah orang yang layak untuk mendapatkan kemakmuran, bukan orang jahat. Alasannya adalah karena dia orang yang benar. Sebelum masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, Asaf melihat dirinya sebagai orang yang berbeda dan mereka yang ia kategorikan sebagai orang jahat. Tapi dalam penyembahannya, Asaf melihat dirinya dan membandingkannya dengan Allah. Akhirnya dia mengaku bahwa ia adalah orang yang berdosa. Kita lihat ayat 21 dan sampai 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Jadi memahami bahwa diri kita juga adalah orang berdosa, akan menyadarkan diri kita bahwa kita tidak lebih suci dari mereka. Dan hal ini akan membantu kita untuk melayani mereka. Hati-hati kita yang merasa diri kita paling benar, yang ada di gereja, lalu kita meremehkan orang lain. Cobalah kita punya perspektif yang benar. Lihatlah Allah, sesungguhnya kita juga orang-orang yang maaf, yang jelek dan brengsek juga. Menyadari hal ini, kita perlu menyadari betapa perlunya kita punya perhatian pada mereka, sampai melihat diri kita harus semakin layak, dan kita bergumul untuk mereka, untuk menolong mereka. Yang kedua, Asaf melihat penghukuman yang akan diterima oleh orang jahat. Sekali lagi, Asaf melihat adanya penghukuman bagi orang jahat. Ya, jelas sekali bahwa setiap penghukuman tidak akan lepas dari orang jahat. Walaupun sekarang ini mereka kelihatan nyaman dan penuh dengan keberhasilan, di dalam kekekalan nanti mereka akan dihukum. Di sini kita melihat bahwa masalah teologis yang dialami oleh Asaf di ayat-ayat awal terselesaikan. Saya bacakan dalam ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi kita melihat di sini, Asaf disadarkan. Di samping dia melihat kondisi dirinya ketika berjumpa dengan Allah. Lalu ketika dia berjumpa dengan Allah, dia diperlihatkan bahwa nanti ketika mereka semua bertemu dengan Tuhan, orang jahat itu akan dihukum. Digambarkan dalam ayat 18 sampai 19 seperti telur di ujung tanduk yang akan tergelincir. Itulah kondisi mereka. Sepertinya mereka bahagia, namun mereka sebenarnya bahagia yang bersifat semu, bukan kekal. Yang ketiga dari Asaf kita belajar memperoleh pelajaran rohani. Saudara, penderitaan Asaf walaupun tidak menyenangkan, membawa efek yang bermanfaat untuk membawa Asaf lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sekarang daripada bergantung pada hal-hal yang bersifat materi, dia lebih suka berkat yang terbesar, yaitu memiliki Allah
dan menikmatinya. Saya bacakan. Mazmur 73 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita melihat di sini, saudara, sekalipun Asaf harus bergumul untuk kehidupannya, tapi dia ingin dekat dengan Allah. Kalau toh dia tidak sembuh, kalau toh dia tetap menderita, itu bukan masalah utama. Yang penting dia ingin dekat dengan Allah. Bagi dia bukan materi, bagi dia bukan fisik. Sekalipun dagingku harus hancur, engkau tetaplah Allah. Saudara, janji Allah akan berkat dan hukuman sekarang dilihat dari arah yang berbeda. Inilah pandangan akhir dari Asaf. Orang jahat yang tidak dekat dengan Allah akan dihukum. Itu diungkapkan dalam ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tidak masalah bagaimanakah nyamannya keadaan mereka sekarang. Hukuman adalah takdir akhir mereka. Asaf akhirnya memahami bahwa yang paling utama adalah dekat dengan Allah. Dalam ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, Mazmur ini merupakan pengajaran berharga bagi kita orang Kristen agar memiliki orientasi hidup yang tertuju kepada kekekalan. Jangan fokus pada yang sementara, jangan fokus kepada yang bersifat materi, jangan banding-bandingkan diri Anda dengan orang-orang yang ada di luar iman kita. Mazmur ini digali dari kehidupan seorang yang memiliki hati yang tulus dan bersih. Itu diungkapkan dalam ayat 1 tadi, namun nyaris tergelincir dan terpleset oleh keirihatian terhadap kelimpahan dan kesenangan hidup orang-orang fasik yang diungkapkan ayat 2 sampai dengan 10 tadi. Mazmur ini adalah pelajaran dari krisis iman yang dihadapi oleh Asaf. Dia menyadari bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya, tapi dia tidak dapat mengerti mengapa Allah seakan-akan memberkati orang-orang fasik, sedangkan dirinya harus mengalami banyak kesukaran. Ia sedikit pun tidak ingin menyangkali kesetiaannya kepada Tuhan. Namun ia melihat bahwa semua usahanya, upayanya untuk mempertahankan hati yang bersih merupakan kesia-siaan. Itu diungkapkan tadi dalam Mazmur 73 ayat 13, 15 dan 16. Fokus dan orientasi hidup yang tidak benar membuatnya merasa bahwa kebaikan Tuhan yang sudah diterimanya belum cukup dibandingkan dengan kemujuran dan keberhasilan orang fasik. Namun pada puncak krisisnya, Asaf menemukan fokus dan orientasi hidup yang tepat. Ia menyadari bahwa dalam perspektif kekekalan, akhir hidup orang fasik adalah sia-sia. Itu diungkapkan tadi dalam Mazmur 73 ayat yang 17 sampai 19, sehingga dia menyadari bahwa keberhasilan sementara di bumi bukanlah kebutuhannya yang utama. Kebutuhan yang utama adalah Tuhan itu sendiri. Warisan yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Itu diungkapkan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, sehingga dia berkata, sekalipun tubuhku harus hancur, engkau tetaplah Allah. Melalui pembaruan orientasi hidup yang tertuju pada kekekalan ini, Asaf sang pemazmur menantang saudara dan saya untuk memiliki iman yang dewasa di tengah-tengah dunia yang penuh luka, iri hati, dan kejahatan. Pergumulan iman adalah sesuatu yang serius. Asaf mengalami masa-masa krisis, bahkan hampir kehilangan jati dirinya. Kesan dan kesimpulan salah tentang fakta hidup orang fasik membuatnya pahit hati. Itu diungkapkan tadi Mazmur 73 ayat 21. Untunglah Asaf tidak berlarut-larut dalam kepahitan dan kemunduran iman. Sebaliknya menyadari adanya reaksi yang tidak beres itu membuat dia berpaling
bukan dari Tuhan, tapi kepada Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan baru dari kemuliaan Tuhan. Kini pergumulan hidup dengan segala kesulitannya tidak lagi fokus perhatiannya, tetapi Allah menjadi gunung batu kekuatannya. Di dalam Tuhan, Asaf bukan saja peroleh kehangatan pelukan Tuhan, tapi juga pengenalannya akan Tuhan menjadi makin jelas dan dewasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Iman yang dewasa, iman yang telah dimurnikan adalah iman yang tidak lagi dikaitkan pada kondisi lahiriah dan berkat-berkat material. Iman itu bersandar penuh pada Allah saja dan menjadikan seluruh hidup, baik yang sedang dilalui kini maupun tujuan kekal kelak, sepenuhnya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan saja. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa Ayub adalah buku tertua dalam Alkitab. Jika hal ini benar, kita harus menyadari bahwa satu dari cara Allah pertama untuk berkomunikasi dengan manusia adalah melalui penderitaan yang dipakai Allah untuk menggenapi tujuannya. Jadi kita melihat bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari kekayaan, tidak pernah menderita atau segala bentuk material lainnya. Mazmur 73 yang kita pelajari ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sejati itu dapat kita peroleh jika kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, dalam penyembahan. Dengan kata lain, kita dekat dengan Allah kita. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.